Terima kasih Pak Asisten yang saya hormati, teman-teman wartawan yang saya hormati. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan pesan kepada semua bahwa garda terdepan di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini adalah teman-teman tim medis. Mereka yang berada paling depan, bekerjanya paling keras, paling berat, dan risikonya paling besar. Seperti kita ketahui tadi, jumlah tenaga medis yang terpapar di Jakarta saja itu sampai 50 orang. Jadi angka itu menggambarkan betapa besarnya risiko, dan ada 2 yang meninggal, dan ini terjadi di 24 rumah sakit di seluruh Jakarta. Karena itulah dukungan terhadap tenaga medis ini mutlak dibutuhkan. Pertama, untuk perlindungan, kita semua siapkan APD. Kemudian yang kedua juga tes COVID, rapid test yang alat tesnya dimiliki sekarang diprioritaskan. Pertama adalah untuk seluruh tenaga medis, sehingga mereka memiliki rasa tenang, dan juga bila ada gejala awal mereka cepat bisa tertangani. Di samping itu, tugas yang mereka miliki amat melelahkan, dan sebagian dari mereka juga merasa perlu untuk tidak pulang ke rumah karena khawatir nanti kalau pulang punya risiko. Nah, kami di DKI Jakarta mulai hari ini menyiapkan fasilitas tempat tinggal kepada tenaga medis, bagi dokter, bagi perawat, untuk mereka tinggal di hotel di Grand Cempaka milik Pemprov DKI, sehingga mereka bisa istirahat dengan tenang, istirahat dengan nyaman, semua yang menjadi kebutuhannya dipenuhi, dan mereka tidak harus jauh-jauh pulang ke rumah, dan keluarga pun merasa tenang karena keluarganya, ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya yang sedang bekerja keras menghadapi COVID ini punya tempat tinggal yang nyaman dan layak. Nah, tadi pagi mulai batch pertama dari Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Tarakan, ada 138 tenaga medis yang sudah memanfaatkan tempat di Grand Cempaka. Kamar yang disediakan ada 220 kamar dengan 414 tempat tidur. Jadi kapasitasnya cukup besar. Selain disiapkan hotel atau tempat tinggal yang nyaman, makanan juga disiapkan, dan kita menerima dukungan dari berbagai pihak. Saya ingin sampaikan bahwa ini akan berlangsung dalam waktu yang bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, mungkin waktunya panjang. Karena itu kita mengharap bahwa langkah yang kita lakukan ini bisa jadi kolaborasi untuk semuanya terlibat. Ada 3 tempat lain yang sedang dalam persiapan, semuanya di bawah Jaktur. Ada 3 hotel atau penginapan yang nanti akan digunakan. Jadi total yang nantinya bisa menampung itu hampir 700 tempat tidur yang akan bisa menampung seluruh tenaga medis dan dokter dan perawat. Nah, saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Perkumpulan Jasa Boga Indonesia yang ikut berpartisipasi, juga Food Station, lalu Susu Diamond, Bank DKI, kemudian juga ada dukungan dari Dompet Duafa,
dan Pasar Jaya untuk memiliki chambers disinfeksi. Jadi semua tenaga medis yang datang mengalami proses disinfeksi dulu, baru kemudian masuki fasilitas. Nah, ini dalam rangka memastikan bahwa yang paling depan dapat dukungan yang cukup. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik. Harapannya nanti semua pihak bisa terlibat. Kami nanti berharap banyak tempat-tempat lain yang mau mendukung tenaga medis di dalam mereka menjalankan tugas kemanusiaan yang amat mulia ini. Itu yang terkait dukungan pada tenaga medis. Lalu ada hal lain yang ingin saya garis bawahi, bahwa secara umum di Jakarta suasana jalan raya lengang. Artinya masyarakat makin hari makin menyadari pentingnya untuk tetap berada di rumah. Saya ingin secara khusus menggarisbawahi bahwa ini tidak mungkin bisa dikerjakan hanya pemerintah sendiri. Harus semua pihak dan harus semuanya mau sama-sama. Saya apresiasi pada semua yang memilih untuk tetap berada di rumah ketika bisa dikerjakan pekerjaannya dari rumah. Lalu hal lain, ada kelompok masyarakat yang memiliki risiko yang amat tinggi terhadap COVID-19. Mereka rentan bila terkena, maka risiko fatalitasnya cukup tinggi. Ini adalah misalnya masyarakat lansia, penyandang penyakit-penyakit seperti diabetes, kemudian penyakit asma dan lain-lain. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan sekali mereka-mereka yang memiliki kerentanan, untuk dibantu, untuk diringankan. Bagi orang tua jangan sampai bepergian, bagi yang punya risiko karena penyakit bawaan didukung agar dimudahkan tidak harus pergi keluar. Ini harus dikerjakan sama-sama. Jadi kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kita juga menggerakkan lewat RT, RW, PKK untuk membantu mengidentifikasi masyarakat yang berisiko tinggi agar mereka tidak berkegiatan di luar dan terhindar dari potensi penularan. Itu beberapa hal yang saya rasa perlu kami sampaikan, dan kami berharap nantinya lebih banyak yang akan terlibat mendukung tenaga medis kita, mereka diberikan kesehatan dan bisa menuntaskan. Silakan.